Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpikania Gustiana dengan NIM 210211081. Akan memaparkan materi mengenai Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Pemerintah Daerah membahas mengenai yang pertama, hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik di mana Indonesia sendiri menganut sistem desentralisasi, di mana dengan adanya pembagian kekuasaan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah ditetapkan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mandat umum untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Yang ketiga, ada urusan pemerintahan. Terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat disebut pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan konkurer. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren terdiri atas pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan wajib, ada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan ada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan dipetakan berdasarkan potensi, proyeksi, penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, antara lain bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Lalu ada urusan pemerintahan umum presiden dalam pelaksanaan melimpahkan urusan pemerintahan umum kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati atau wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten atau kota. Yang keempat, peran gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. Presiden sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan wewenang kepada gubernur untuk lebih mengefisien dan mengefektivitaskan pengawasan penyelenggaraan dalam urusan pemerintahan daerah. Kelima, penataan daerah. Salah satu aspek dalam penataan daerah adalah pembentukan wilayah baru. Pembentukan wilayah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Yang keenam, perangkat daerah. Setiap daerah memiliki prioritas yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tergantung dari karakteristik daerah tersebut. Yang disebut pendekatan asimetris, artinya kedua daerah akan diberikan otonomi yang maksimal, namun akan memprioritaskan masalah pemerintahan yang berbeda untuk urusan lembaga pemerintahan tergantung pada sifat daerah dan kebutuhan masyarakatnya. 7. Keuangan daerah. Penyerahan sumber keuangan daerah, baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah, maupun berupa dana perimbangan, merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Kedelapan, Perda. Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah tersebut. Namun, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menurut hierarki peraturan perundang-undangan. Dan yang kesembilan, inovasi daerah.
Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu, maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu, perlu adanya kriteria yang objektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.